Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya? Pasti baik dong. Kuat kan di rumah terus? Amin. Oke, buat hari ini kita mau kasih waktu kita, libur kita yang gak selesai ini buat memuji Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu untuk kami sampai hari ini. Tuhan, meskipun kami tidak bisa berkumpul untuk menyembah-Mu, tapi kami percaya kami bisa masing-masing menyembah dan memuji-Mu lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Udah siap memuji Tuhan teman-teman? Mari kita angkat satu pujian. Amin. Yuk. Bentengku tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah dibakar dengan api dari surga. Kita saat ini mau siapkan yang terbaik untuk Tuhan, supaya hari demi hari kita semakin dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman, sebelumnya saya ajak kita semua untuk angkat satu pujian ini. Ku bersyukur Bapa.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan buat kasih setianya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya kami naikkan Tuhan kepadamu Allah yang maha tinggi.
Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan dalam setiap keadaan kami sampai pada hari ini. Engkau mengajari kami untuk tetap mengucap syukur atas segala keadaan hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ketika kami mengucap syukur, Engkau akan bekerja, bahkan ada mujizat yang akan Kau nyatakan dalam setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah atas guru kami, nyatakan kehendak-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Supaya kami boleh mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar dengan sungguh-sungguh. Mari Allah Roh Kudus pimpin kami untuk kami sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya, adik-adikku, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Kakak bersyukur saat ini punya kesempatan untuk melayani di bidang firman Tuhan, meskipun terbentang jarak yang sangat jauh, tapi puji Tuhan teknologi bisa kita pakai ya untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Tanpa berlama-lama, karena waktu kakak nggak banyak dan kasihan kuota kalian juga, kita mulai aja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak kasih judul biasakanlah. Ya, ini memang kakak ambil tema yang berkaitan dengan situasi yang kita alami sekarang ini, dan kakak harap kalian nggak bosan ya dengar tentang corona, new normal atau hal-hal yang berkaitan dengan itu, karena memang kita harus tetap update supaya kita bisa lebih waspada. Silakan kalian siapkan Alkitab kalian dan siapkan Kejadian 26. Nah, ngomongin soal wabah yang terjadi sekarang ini, memang yang namanya wabah itu dari dulu memang ada, bahkan di Alkitab pun ada. Itu di Keluaran, lebih tepatnya saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir ya. Di situ ada wabah yang namanya sampar ataupun barah, dan di situ memang walaupun beda sama yang terjadi sekarang, tapi untuk konteks wabah itu memang selalu ada sejak zaman dahulu. Itu waktu itu terjadi sekitar 3.500 tahun yang lalu, waktu Israel keluar dari Mesir. Dan di dunia modern sendiri, di tahun 1900-an awal ada flu yang namanya flu Spanyol, kalau kalian pernah dengar. Itu menewaskan 50 juta sampai 100 juta manusia, dan itu juga sebuah pandemi mirip-mirip yang terjadi sekarang. Dan ngomongin soal wabah ini memang selalu berulang-ulang terjadi. Namun fakta ini justru membuktikan bahwa Alkitab itu benar adanya. Ada satu ayat di Khotbah 1 ayat 9 sampai 10. Kakak bacain. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ya, dunia khususnya ilmu pengetahuan memakai istilah history repeats itself, yang kira-kira artinya sejarah akan terulang dengan sendirinya. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Dulu pernah seperti ini, walaupun memang berbeda secara jenis penyakitnya. Dan sekarang pemerintah sudah menerapkan sistem new normal. Dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan gitu. Kita lihat di Kejadian 26, kakak mau ajak kalian untuk melihat
satu tokoh yang namanya Ishak. Jadi new normal itu bukanlah hal yang baru. Di Alkitab sendiri ada beberapa tokoh yang mengalami new normal, salah satunya Ishak. Di ayat 1-6 Kejadian 26 tadi ya, Allah memerintahkan Ishak untuk tinggal di Gerar, suatu daerah di Filistin, untuk tinggal di sana sebagai orang asing. Yang namanya orang asing berarti beda budaya, beda kebiasaan, bisa jadi juga beda bahasa, tapi itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, kayak orang merantau lah gitu. Dan di ayat 12-13 di situ dikatakan Ishak menabur, berarti dia bekerja kira-kira ya sebagai petani, dan menjadi sangat kaya, sukses secara materi, gitu, melebihi orang-orang di sekitarnya, bahkan lebih kaya dari sang raja Filistin itu sendiri, gitu. Nah di ayat 16-17, karena kecemburuan orang Filistin, Ishak harus diusir dari tempat itu. Nah ini Ishak mau nggak mau harus diperhadapkan dengan situasi new normal, karena mata pencahariannya dia harus ditinggalkan, ladangnya dia harus ditinggalkan, dan mau nggak mau dia harus pikir ulang gimana caranya untuk bertahan hidup. Nah di sini di ayat 18 apa yang dilakukan Ishak? Dia menggali sumur yang dulu pernah digali oleh ayahnya, yaitu Abraham. Nah ini yang menjadi titik balik Ishak dan sekaligus ide yang cerdas dari Ishak, karena Ishak tahu bahwa air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah dari situ ia bisa melanjutkan ataupun memulai kehidupan yang baru dengan keluarganya, meskipun dalam prosesnya di ayat-ayat selanjutnya itu dia harus berpindah-pindah karena untuk menghindari perselisihan. Nah poin pertama yang kita bisa belajar dari Ishak adalah gali potensi dalam diri kita, gunakan bakat dan kecerdasan kita dengan bijaksana. Nah, kakak perhatiin selama COVID ini banyak orang-orang yang mendadak pintar memasak. Ada yang untuk masak sendiri, ada yang langsung dijual, dan dari reviewnya pun pada positif semua. Kakak sendiri juga pengen nyobain rasanya, tapi nggak bisa karena harus ada di sini. Dan untuk orang-orang seperti ini memang kakak salut, dan ini adalah contoh yang bisa kita teladani, karena mereka bisa memanfaatkan situasi yang susah ini menjadi produktif. Itu. Yang kedua, perhatikan ayat 25, Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ya, ini yang gak kalah pentingnya, yaitu Ishak mendirikan mezbah sebagai tanda ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Meskipun dia diusir dan pindah di berbagai tempat, dia tetap bersyukur. Yang pertama, gali potensi dalam diri kita. Yang kedua, bersyukur. Itu dua hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ishak. Dan yang kedua, keadaannya mau ajak kalian untuk melihat suatu kisah seseorang yang namanya Nabi Habakuk. Kita buka Habakuk 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, Habakuk sendiri hidup kira-kira tahun 600 sebelum Masehi. Jadi 6 abad sebelum kedatangan Yesus ke dunia. Itu sejaman dengan Nabi Yeremia, Nabi Yesaya gitu. Dan isi kitab Habakuk ini keseluruhannya jadi diawali dengan Habakuk itu suatu hari melihat hal-hal buruk terjadi, kejahatan merajalela dan sebagainya, tapi seakan-akan Tuhan diam aja. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi gitu. Nah, kalau kita lihat keluhan Habakuk seperti ini, sebenarnya ini bisa kita jumpai di dunia modern ini dengan pertanyaan-pertanyaan bahwa hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam dunia ini, entah kejahatan ataupun penderitaan, sakit, penyakit dan sebagainya, itu membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Kalaupun Tuhan ada, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan itu semua terjadi? Dan
Memang statement seperti ini bisa dijawab dengan berbagai banyak cara. Dari kita jawab pakai Alkitab pun bisa gitu. Jadi misalkan kita bisa jawab, ya karena semua hal buruk terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Hari 1 sampai ke 6 semua penciptaan dibilang Tuhan sungguh amat baik, dan semua hal buruk baru terjadi setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Namun memang untuk orang-orang yang mengaku free thinker nggak puas dengan jawaban teologi seperti itu. Itu kan Alkitabmu, mereka bilang gitu. Tapi kali ini Kak Daniel mau kasih jawaban, berbagi jawaban gitu, dengan mengesampingkan Alkitab dengan cara yang sedikit menggunakan logika gitu ya. Jadi ada satu penyakit yang namanya CIPA, CIPA, yaitu congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Itu satu penyakit yang bikin penderitanya itu nggak bisa ngerasain sakit ketika terluka. Jadi ketika kena setrika nggak sakit, kena catok rambut nggak sakit, dikhianati nggak sakit, enggak ya. Itu nggak sakit, dan sepintas memang terlihat enak nggak? Misal kita terluka tapi nggak ngerasain sakit, sepintas itu memang bagus gitu ya. Tapi bagaimana jika dia atau penderita ini suatu hari jalan-jalan terus menginjak paku yang berkarat gitu, akhirnya infeksi karena dia telat nyadarnya, infeksinya udah terlalu menyebar luas gitu, jadi malah justru membahayakan nyawa. Nah, sebenarnya dari sini bisa kita lihat bahwa rasa sakit dan penderitaan, kejahatan dan sebagainya tadi memang menunjukkan memang ada sesuatu yang salah dalam dunia ini. Nah, ketika ada sesuatu yang salah dalam dunia ini berarti ada sesuatu yang benar. Apa? Karena salah adalah ketiadaan benar. Ini kita main filosofi dikit ya. Nah, sama halnya dengan gelap adalah ketiadaan terang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal benar dan salah, perdebatan sepanjang apapun itu selalu akan merucut kepada satu yang namanya hukum moral. Gitu. Nah, hukum moral sendiri kalau kita perhatikan, coba kita ingat-ingat atau kalau slow ya googling gitu ya, pernah nggak sih ada satu konferensi atau rapat besar di dunia ini yang menyatakan bahwa mencuri itu salah, membunuh itu salah? Kak Daniel yakin belum pernah ada. Tapi semua manusia sejak dahulu kala sampai sekarang setuju bahwa mencuri, membunuh, merugikan orang lain itu salah. Nah, mengapa? Karena memang kita sudah mempunyai hukum moral di dalam hati kita. Dan kalau kita mempunyai hal itu berarti ada yang memberi. Dan sang pemberi harus lebih mengerti tentang hukum moral, harus mengawali kehidupan manusia sejak awal. Dan siapa lagi itu kalau bukan suatu pribadi yang lebih superior dari manusia? Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Nah, jadi justru fakta-fakta itu justru membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan membuat argumen-argumen tersebut menjadi tidak valid. Gitu. Nah, pertanyaannya, kalau memang Tuhan itu ada, mengapa dia seakan diam aja melihat kejahatan di dunia ini? Nah, jika pertanyaannya mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begitu, memang nggak akan pernah ada habisnya. Kenapa? Karena menurut kakak ya otak kita itu nggak bisa menampung seluruh rencana Tuhan. Habakuk pun begitu, di ayat 1-5 Tuhan berkata bagian B ya, sebab aku melakukan suatu pekerjaan di dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah, penderitaan ini memang berat, tapi justru bisa jadi sarana untuk menguji seseorang gitu. Di dalam dunia gereja, menurut kakak, justru pandemi ini bisa mematahkan segala pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa ikut Yesus itu hidupnya selalu enak, diberkati secara materi, sehat terus dan sebagainya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Kita hanya dijanjikan penyertaan.
dalam segala hal. Dalam dunia bermasyarakat itu memang pandemi ini justru membuat orang kelihatan lebih buruk. Salah satunya yang menjadi egois ya, ada yang stok masker, stok makanan dengan secara nggak wajar. Tapi memang hal-hal yang positif pun nggak kalah banyak juga gitu. Ada yang satu di daerah situ, kalau nggak salah di Jawa Barat itu ada yang seorang yang terjangkit positif corona dan tetangga-tetangganya itu justru menyediakan makanan buat dia secara bergantian gitu. Ada juga yang orang tiba-tiba datang ke rumah sakit ngasih masker banyak lalu pergi dengan begitu saja. Itu sempat viral beberapa waktu yang lalu. Nah, memang pandemi ini menurut Kak Daniel memang dia telah merestorasi kemanusiaan. Ya ada yang menjadikan orang yang menjadi lebih buruk, tapi justru ada juga yang menjadikan orang yang menjadi lebih baik, lebih dari yang orang-orang bayangkan. Nah, keadaan manusia yang semakin baik dan semakin jahat ini lagi-lagi membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Kalian bisa baca di Wahyu 22 ayat 11, situ diceritakan bahwa yang benar akan semakin benar, yang jahat semakin jahat dan sebagainya. Dan tentang kejahatan ini, maksudnya tentang segala hal yang buruk itu Tuhan Yesus telah mengatakan dengan tegas bahwa semua itu harus terjadi. Namun celakalah orang yang mengadakannya. Nah, ayat ini memang ada di Matius 14 kalau nggak salah. Ini memang berbicara tentang penyesatan, tapi memang penyesatan adalah salah satu unsur dari keadaan akhir zaman nanti. Jadi Kakak Daniel pikir ini juga relevan untuk hal-hal yang jahat. Nah, kita kembali ke kisah Habakuk ya. Jadi konteks peristiwa waktu itu, Tuhan itu ngasih penglihatan kepada Habakuk akan penghakiman-penghakiman kepada bangsa-bangsa yang jahat di mata Tuhan. Nah, penghakiman itu dimulai dari Israel Utara. Karena sejak terpecahnya Israel menjadi Israel Utara dan Israel Selatan atau disebut dengan Yehuda, raja-raja di Israel Utara ini hampir semuanya berlaku jahat di mata Tuhan. Jadi dari sini Tuhan ingin menjelaskan kepada Habakuk bagaimana penghakiman-penghakiman yang akan datang. Nah, Israel Utara sendiri nantinya akan dikalahkan oleh bangsa Asyur, kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur nanti akan dikalahkan oleh orang Kasdim atau bangsa Kasdim. Kasdim ini cikal bakalnya Babilonia, era Nebukadnezar, Babel. Bukan Babel yang di zaman menara itu ya, bukan. Ini eranya Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar nanti Babel sendiri dikalahkan oleh Media dan Persia, Persia dikalahkan Yunani, Yunani dikalahkan Romawi dan seterusnya. Nah, pelayanan Nabi Habakuk ini kan di kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Jadi dia diperlihatkan bahwa nanti Yehuda pun nggak akan luput dari penghakiman. Mereka akan dikalahkan oleh bangsa Kasdim yaitu Babel. Begitu. Jadi nantinya Babel ini memiliki daerah di Israel Utara maupun Selatan karena dia sebelumnya sudah berhasil mengalahkan Asyur gitu. Nah, dari peralihan Israel dan Yehuda dikalahkan Kasdim ini tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi banyak sekali new normal yang harus dihadapi oleh orang-orang. Nah, memang penghakiman Tuhan itu terjadi kepada orang yang benar maupun yang jahat. Namun Tuhan mengatakan, ngasih petunjuk di sini di ayat Habakuk 2 ayat 4 tadi ya, tentu bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, akan tetap bertahan karena ia mempunyai kepercayaan yang kuat, kira-kira seperti itu. Nah, terbukti setelah masa itu ada 4 orang yang cukup terkenal kisahnya, yaitu Sadrak, Meshach, Abednego dan Daniel. Mereka adalah orang-orang Yehuda, namun dalam situasi yang berubah drastis seperti itu, mereka justru menjadi sukses karena terbukti mereka telah mempunyai iman yang kuat. Ya,
Mereka yang 3 orang diuji dengan dapur perapian, yang 1 orang yang diuji dengan buah singa. Dan mereka semua selamat oleh karena mereka punya kepercayaan yang kuat gitu. Jadi untuk poin ketiga kakak kasih rangkuman, yaitu memiliki iman yang teguh. Ya, jadi 3 poin yang kakak bagikan. Pertama, gali potensi, yang kedua mengucap syukur, yang ketiga memiliki iman yang teguh. Ya, kakak harap ini semua diingat. Ini aja yang bisa kakak Daniel sampaikan kali ini. Kakak harap bisa ketemu langsung ya, dalam waktu dekat maupun waktu yang lama. Sampai ketemu besok suatu hari nanti. Jangan kendor pelayanannya. Kakak dengar sebentar lagi di gereja udah mulai ibadah real ya. Dan kalau ada kesempatan melayani, jangan tolak, ambil kesempatan itu. Terus juga ikuti protokol pemerintah. Kalau sepedaan ya yang secukupnya aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah sering-sering. Tetap social distancing. Itu aja yang jadi pesan kakak saat ini. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami merasakan ada kuasa-Mu yang telah Engkau nyatakan atas setiap kami, melalui pujian penyembahan kami, dan melalui kebenaran firman Tuhan. Hati kami sudah terisi kembali Tuhan, hati kami sudah diperbaharui oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati Tuhan apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukannya di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk guru kami yang telah Engkau pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Pakai guru kami Tuhan dengan limpah-limpah berkat-Mu, supaya Engkau pakai dia semakin hari semakin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melanjutkan segala aktivitas kami dengan membawa firman Tuhan. Jadikan kami terang Tuhan di tengah kegelapan dunia. Kami siap menjadi saksi Tuhan mulai hari ini juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.